Di One Pride ya lawan yang terberat ya sekarang ini Ini rahasia Alwin Kincai, rahangnya kuat. kan lebih baik kita mandi keringat di waktu latihan daripada Asik. kita mandi darah di waktu pertandingan kayak gitu. One Prep MMA Podcast. Check. Alwin Kincai, si macan kerinci. Selamat datang Bang. Selamat datang Mas. Gimana nih kabarnya setelah pertandingan kemarin? Alhamdulillah sehat-sehat aja Mas. Sehat ya? Bang Alwin ini kayaknya fighter yang di kelas welter ya, yang nggak pernah kapok untuk menghajar lawan dan nggak pernah kapok dihajar lawan. Bener nggak Bang? Alhamdulillah selama ini ya kita terlalu tergantung orang menilai aja kayak gitu Mas. Yang penting kita latihan aja dan ikut pertandingan aja kayak gitu. Oke. Bang, kemarin pertarungan itu banyak yang bertanya-tanya. Ini adalah kali pertama Alwin Kincai mengalahkan lawannya dengan submission. Bener nggak Bang? Benar, betul Benar. sekali. Itu gimana Bang? Abang kan kurang lebih sudah 7 kali ya bertanding. Iya. 7 kali bertanding dan ini pertama kali submission. Apakah baru ini belajar submission itu Bang? Dibilangin baru pertama kali belajar enggak Mas, sebab ini kuncian yang diajar waktu si sepuh ya sekitar 20 tahun yang lalu ya dikeluarin. Berarti ini senjata legendaris. Legendaris. Sebabnya kan aku kan jarang latihan BJJ kayak itu, takut telinganya rusak-rusak, keriting-keriting gitu. Makanya Itu pula ketakutannya ya Bang ya? iya. Waktu itu selain kan waktu itu dengan Theo juga abang dikalahkan dengan RNC ya waktu itu ya? Iya. RNC. Tapi abang ini paling tangguh. Nah gimana ceritanya dengan sekawan Bang Alwin lawan M. Sofi? Apa yang terjadi Bang? Di setiap ronde pertama itu luar biasa Bang. Keras, saling serang. Sebabnya kita nggak bisa prediksi ya, terlebih kadang-kadang kan kita bawa emosi, kadang-kadang kita umur kan udah nggak terlalu muda lagi ya kan. Oke. Kalau kita ikutin emosi gaya biasa, takutnya bensinnya habis di jalan kayak gitu. Kayak petarung yang kemarin ya kan habis di jalan bensin, jadi netizen lebih ngebully kita lebih nggak enak lagi kayak gitu. Setidaknya abang mengobati ya rasa rindu pecinta MMA Iya. untuk kualitas pertarungan ya Bang. Kultur atas pertengahan, makanya kita harus atur napasnya kan kayak gitu, nggak terlalu dipuber habis ronde pertama kayak gitu. Yang penting kita masih bisa fight kayak gitu aja. Komentar abang ini dengan M. Sofi. Iya. Apa komentar abang dengan hasil pertarungan kemarin? Kalau hasil pertarungan kan syukur alhamdulillah lebih menikmatin kayak gitu. Selama ini aku nggak pernah coba main kuncian, belajar kuncian aja jarang kayak gitu, coba-coba kan. Ya ingat waktu saya pertama kali belajar BJJ dulu sama si sepuh Kang Bara. Masih ngingatin kunci-kunciannya kan, masih dipahamin lagi, keulangin lagi. Latihannya pun nggak juga sama pelatih, latihannya ngulang-ngulang buat cuma sama samsak doang gitu, belajar-belajar. Oh ya, abang kan dari Jambi ya? Iya. Dari Jambi, Dari Kerinci Oh dari Jambi. Kerinci Jambi. Nah untuk jelang fight dengan M. Sofi kemarin gimana bang? Harus latihan di mana? Durasi berapa lama dari setelah informasi mau tanding? Sekitar 1,5 bulan kayak gitu. 1,5 bulan. Setengah. Latihan di mana bang? Aku kan latihan kadang-kadang ke Bandung gitu, latihan balik ke Jakarta kayak gitu aja latihan kayak gitu. Gak capek bang, mundar mandir? Ya habis sih nggak mana lagi kayak gitu, udah risiko kita ya kan. Resiko ya. Nah, ada data menyebutkan bahwasannya Bang Alwin Kincai ini menerima tawaran bertanding paling banyak di lawan-lawan yang fenomenal ya. Saya dapat data nih Bang. Abang sudah 8 kali bertanding tawaran, kemudian Alex Munster 7 kali, Ahong ada 4 kali, Theo 4 kali. Abang menerima tawaran tantangan bertanding itu benar-benar dalam kondisi udah siap fight atau sebetulnya udahlah selagi ada kesempatan tanding aja atau gimana Bang? Iya kalau aku kan prinsip aku yang penting kita siapin diri kita, setiap kita fisik apa semua kita siapin. Sekapanpun panitia dari One Pride manggil kita selalu siap kayak gitu. Enggak ngulur-ngulur waktu, kondisi kita enggak siap. Kita kan selalu sebagai petarung itu kapan dipanggil kita selalu siap kayak gitu. Kapan aja, sebabnya sama dengan anggota TNI ya kan, kapan dia mau perang ya kan dia udah siap semua, itu senjata apa semua siap. Ya justru gak gitu juga seorang atlet kayak gitu harus siap. Kapan dipanggil pertandingan, nggak milih-milih lawan siapa aja, yang penting
kita main, kita siap kayak gitu. Nah, kalau ngomongin siap nih Bang. Kalau saya datang ketika wake in, Abang selalu semangat banget nurunin berat badan terus. Apakah itu lawan terberat Abang nurunin berat badan Bang? Sebabnya kalau di lawan Pride ini lawan terberat, kalau di kelas 77,1-nya otomatis lawan yang paling berat itu bagi aku itu ya adalah berat badan yang paling Berat berat badan dulu. ya. Berat badan keseharian berapa Bang? Kalau Saat ini? seharian sekarang ini sekitar 87 atau 88 sekarang ini. 87, 88. Di kelas welterweight, lawan terberat Abang siapa sih? Yang di mana? Di kelas welterweight saat ini, di One Pride. Di One Pride, ya lawan yang terberat ya sekarang ini ya kalau biarkan yang penting berat badan aja yang lawan yang paling berat. Kalau lawan itu nggak ada yang berat, kalau kalah menang itu soal kedua, yang penting kita latihan aja kayak gitu. Nah, Bang ngomongin berat badan. Di fight night sebelumnya kan ada kejadian bahwasannya overweight di title fight, kemudian Max Metino dan beberapa matchmaker juga angkat suara. Bagaimana tanggapan Abang sebagai seorang fighter tuh yang benar-benar harus ngejaga berat badan di kelasnya, Bang? Abang kan benar-benar profesional banget nih dalam menjaga, oh kelas saya ini, gimana pun saya harus di angka ini gitu. Tanggapan Abang nih, Bang? Tanggapan aku kadang-kadang itu kan sebenarnya orang yang nggak megang sabuk itu kan kunci senjatanya buat ngambilin sabuk otomatis dia nggak mau nurun berat badannya bisa jadi supaya dibilangin supaya dia nggak lemes kayak gitu kan. Oke. Lah otomatis yang megang sabuk otomatis sudah profesional itu. benar, Dia masukin berat badannya. Sedangkan lawannya nggak mau. Dia bilangin biarinlah opor 2 kilo ya kan biar kita fit di situ ya kan. Pasti otomatis yang megang sabuk lemas gitu. Oke. Tenaga sebabnya udah ngurusin berat badan ya kan dia berat badan dia cara pengen mengambilin sabuk itu udah salah kayak gitu. Kalau menurut aku, kalau memang profesional ya kan kalau title fight misalnya kan ngambil sabuk harus berat badan ya 70 ya harus 70, 48 ya harus 48 kayak gitu harus profesional kayak gitu. Kalau cara Bang Alwin sendiri untuk ngejaga berat badan itu gimana mau title gitu Bang? Kalau buat jaga berat badan ya kita sebelum pertandingan kita harus usahain bisa masuk berat badannya kayak gitu. Biarpun dari 95 kilo kita otomatis pas dipanggil, pas nimbang areha berat badan kita udah otomatis bisa masuk kayak gitu. Nah Bang Alwin ini setelah 4 kali kalah berturut-turut akhirnya comeback Alwin Kincai. Banyak fans ini tanya-tanya, wah Alwin Kincai kembali lagi dengan sangarnya si macan kerinci. Apa tanggapan Abang Bang? Tampakan aku biasa aja mas. Kadang-kadang kalau kita netizen ini kan kita sama tahu aja kayak gitu kan. Kadang-kadang kalau kita lagi di atas disanjung, kalau di bawah lagi lagi jatuh diinjak lagi, udah jelas diinjak ditambah lagi ditimpa lagi ditangga lagi kan. Oke. Sebenarnya kalau seorang petarung yang tangguh biar dibully, biar dicaci, biar dimaki dia nggak bakal luntur, dia tetap maju tekadnya dia, tujuan dia nggak bakal luntur kayak manapun manusia mau nyaci maki di media sosial di apa dia nggak ada bakal pengaruh sama itu. Jadi Abang masa bodoh ya dengan netizen Bang? Masa bodoh netizen. Jadi netizen itu kalau semakin kita dibully itu semakin kita semakin semangat buat latihan. Oh gitu. Ya, Ada pernah pengalaman nggak Bang dengan netizen ya? Abang pernah diserang atau gimana? bukan pengalaman lagi, udah sering gitu. Muka aja diedit aja udah sering kayak gitu. Bukan diedit. Pernah diedit tuh? Pernah diedit Waktu itu kapan? Waktu mau fight ya waktu itu? waktu tanding kita kalah ya kan kadang kan muka kita diedit jadi seorang apalah kayak gitu. Nah oke. Kita ngomongin Abang kalau ngelihat rivalitas atau persaingan di kelas welterweight saat ini seperti apa Bang? Abang kan legend nih di kelas welterweight. Nah Abang ngelihat perkembangan kelas welterweight di One Pride ini saat ini gimana Bang? Kalau persaingan di welterweight ini sangat ketat persaingannya sebabnya kan kalau bisa ya kan siapa yang udah bisa main sama title fight sama sabuk ya kan kalau memang dia seorang petarung sejati ya kan ya dia ambil aja kayak gitu. Siapa yang dipanggil kayak itu cobain aja nggak belum tentu gitu nggak usah ditakut-takutin banget kayak gitu belum tentu yang megang sabuk itu kita sama-sama makan nasi kok Asik. nggak gitu. Abang dulu kan salah satu lawan Ahong yang masih tetap berdiri walaupun dipukul. Bener nggak Bang? Benar. Karena lawan-lawan Ahong dulu itu kan dipukul langsung
pingsan. Apa yang terjadi waktu itu Bang? Abang kayak langsung habis pukul, sempat jatuh terus berdiri lagi Bang. Apa yang terjadi waktu itu seperti apa Bang? Sebabnya kalau kita rahang itu kan susah dilatihnya kan, kalau biasanya per 10 detik baru kembali gitu, supaya dia kembali lagi ya gitu, kayak Oke. gitu. Jadi Abang waktu itu terima kekalahan dari Ahong pada saat itu? Atau sempat menolak? Kalau sempat pertama kali di atas oktagon, hati belum terima ya. Hati belum terima, kadang-kadang kita bilangin susah juga dibilangin itu kan, kadang-kadang kita kan masih merasa kesal kayak gitu Oke. ya kan, ada kita kesal sama wasit sama apa, tapi kita pedalamin lagi kayak gitu, pedalamin lagi kalau seandainya wasit nggak cepat ngambil apa yang terjadi itu lebih penting lagi, itu kalau namanya itu keselamatan lebih penting daripada kita ngejarin apa, yang penting kita cedera, yang penting kalau kita bisa selamat keluar syukur alhamdulillah, bisa berdiri itu lo udah bersyukur banget itu. Dan bisa fight lagi Bisa ya? fight lagi sama saat ini daripada kita kita bisa dilanjutin sama wasit, kita nggak bisa tanding lagi, nggak bisa fight lagi, itu kan resikonya lebih parah lagi kayak gitu. Bener-bener. Ngomongin rahang Abang yang kuat, kita dapat gambar nih Bang. Bentar. Kita tunjukin video. Bentar. Nah, silakan minta tolong di play. Wah. Ini rahasia Alwin Kincai, rahangnya kuat. Kadang-kadang sebenarnya kita rahang itu bukan kuat gitu. Bukan kuat ya? Bukan kuat sebenarnya, yang penting kita terlatih aja gitu, rahangnya Oke. terlatih, sering dilatih, main beban, main apa rahangnya. Bukannya kita kayak rahangnya kuat, sering namanya terlatih aja Terlatih. gitu. Nah, kalau ini salah satunya untuk ngejaga rahang itu kuat, Bang. Salah satunya latihannya. Itu tadi berapa kilo beban itu Bang yang Abang? Kalau biasa aku gak gitu, kalau itu baru masih 30 kilo, biasanya sampai 45 atau 40 kilo kayak gitu. Itu dari kapan Abang mulai latih kayak gitu Bang? Udah setiap mulai pertandingan, setiap tandingan aku selalu ngelatihin rahang itu minimal itu seminggu 3 kali itu latihan khusus buat latihan rahang kayak gitu. Makanya Ahong nggak berhasil melumpuhkan mukul rahang Abang, nggak ngefek ya Bang? Tapi nggak tahu lah ya, kalau kita kan nggak tahu apa karena kita sering ngelatih rahang, sering latihan kayak gitu. Ya nggak gitulah kita. Gitu ya. Bang, kalau misalnya banyak faktor kayak waktu itu Andika Mamesa, walaupun udah dijadwalkan, kepingin sekali ngadapi Ahong. Semua faktor welterweight kepingin ngadapi Ahong. Bang Alwin gimana? Kepingin banget nggak? Rematch Kalau lagi? masalah aku tergantung penyelenggara pertandingan aja. Kalau dikasih ya syukur alhamdulillah gitu. Tapi berharap nggak sih kira-kira? Kalau berharap ya, kalau aku kan tergantung TV One yang ngasih. Kalau berharap main sama siapa aja, kapan saja aku siap. Kayak gitu. Siap ya Bang? Panggil Alwin Kincai, ready nggak? Siap. Siap terus ya? Kadang-kadang kalau nggak ready kan, kalau kita lagi corona kayak gini, kalau mau aja TV One ngasih ya kan, bukannya yang ngelaranya yang minta kita mau ready, kita yang minta tanding sama dia kalau mau. ini matchmaker lagi denger nih. Bang, kemarin berarti comebacknya Alwin Kincai itu setelah berhasil mengalahkan Sarif Saipudin ya, domba Iya. Garut. Nah, saya itu cukup terharu dengan statement Abang waktu di backstage interview. Kita coba play. Ya, terima kasih kan, selama ini kan kita udah berturut-turut kan kalah terus. Supaya buat naikin peringkat, mudah-mudahan ke depan TV One sangat memuaskan, supaya bisa dipanggil lagi lah buat turnamen berikutnya kayak gitu. Kalau kesulitan sebenarnya nggak ada kesulitan sama sekali, yang penting kita ikutin aja alur bermain di atas. Kita kan nggak tentu kan siapa yang KO, siapa yang menang kan, kita kan tentu, yang penting yang di atas yang nentuin kayak gitu. Kita cuma bisa berusaha.
Kalau menurut aku kan kadang-kadang kita nggak bisa diprediksi pertandingan. Namanya pertandingan, kadang-kadang kita menang pukulan, kadang-kadang kita menang kuncian, kadang-kadang tendangan. Kita nggak bisa ditebak kayak gitu. Ya, kemenangan ini persembahkan buat seluruh masyarakat Kerinci dan Jambi, teman-teman yang berada di Bandung, BOS dan camp di Awang Camp Kerinci, biar dia mendidikkan atlet-atlet di Kerinci supaya bisa maju lagi. Biar ada penerusnya Alwin Kincai kayak gitu ya kan. Mudah-mudahan sukses Awang Camp buat mendidik atlet-atlet yang berada di Kerinci biar bisa turun di MMA di Jakarta. Bang Alwin, saya ingin mau tanya. Kemenangan setelah Syarif Saifuddin itu abang kurang lebih ada 2 kali menyatakan biar pertandingan saya bagus biar dipanggil dengan One Pride. Apakah karena 4 kali kalah berturut-turut sebelumnya itu membuat abang udah aduh deg-degan dipanggil lagi nggak dipanggil lagi atau gimana bang? Dan di situ abang berkaca-kaca gitu loh. Sebabnya kayak gini mas, kadang-kadang kan kalau kita petarung, kadang-kadang kan sudah berapa kali udah kalah kayak gitu. Kadang-kadang kan iya kalau dipanggil ya kan berarti takut dipanggil apa enggak kayak gitu ya kan. Kita masih wanti-wanti sebabnya hati ini masih pengen ngedorong, pengen main lagi, kemampuan kita nih masih bisa nggak di umur segini kayak gitu. Masih bisa. Tapi abang sejauh ini belum pernah nolak tawaran tanding ya bang ya? Belum pernah? Kalau aku masalah nolak petarung tanding belum pernah, malah aku minta kalau aku mau kalau dikasih. Memang niat bertarungnya tinggi ya? Iya, kalau sekarang pun dikasih ya kan, dipinta misalnya dikasih, aku terima kayak gitu. Malah kan bukannya kita nunggu-nunggu ya kan, malahnya kita tuh pengen tuh tanding kan, sisa-sisa kita udah tua juga ya kan, kita menunjukin ya kan, itu terakhir kita buat tanding misalnya kapan lagi kayak gitu. Kalau nungguin dipanggil-panggil 4 tahun lagi umur udah berapa gitu. Iya siap. Tapi sejauh ini abang masih berambisi ngerebut sabuk gak sih bang? Kalau mau ambisi menembus sabuk, otomatis ya seorang petarung ya kan dia pengen jadi yang terbaik di kelasnya dia kayak gitu. Otomatis ambisi kan menurut di dalam hati itu masih pengen ya kan, masih pengen. Tapi ada tapinya atau gimana nih? Masih pengen tapi ada tapinya nggak? Tapinya ya kalau dikasih ya gitu kan, sebabnya kemarin itu kan udah jadwalkan sama TV One itu untuk main buat ngerebutin sabuk, malah 3 hari di cancel, dibatalin, itu bikin Waktu 2020 ya bang ya? ya 2020 ya. Waktu itu mau dengan Theo bukan? Mau dengan Tio betul dalam waktu 3 hari pertandingannya batal, itu memang kayak Itu gimana bang? Title fight, kan abang sering title fight ya? iya. Nah waktu dengan Theo tuh waktu itu sempat persiapan luar biasa nggak? Itu persiapannya gila itu. Latihan itu udah kayak makan obat gitu ngejarin sabuk itu. Nah baik bang, saya mau nanya. Abang kan dari Jambi, ya kan? Kemudian tadi nyebut apa Awang Camp? Awang Camp Kerinci. Itu seperti apa bang campnya saat ini, perkembangannya di sana bang? Perkembangan di situ udah lumayan kan, kita mulai mau didikin atlet ya kan, didik atlet Muay Thai, Wushu ya kan, kita kan belum larikin ke AMA kayak gitu kan, kita masih dilari ke amatir dulu buat jadi atlet-atlet di daerah kayak gitu. Penerus Alwin Kincai ya? Penerus, mudah-mudahan bisa jadi Tapi udah ada bang? Udah ada bang yang ikut? Udah ada kemarin yang dari Awang Camp, udah kita cobain kirim 1 tapi belum bisa ya? berhasil. Masih awal. Masih awal, sebabnya kita baru-baru ya kan, baru-baru merintis ya kan. Tapi abang juga ikut terlibat private ngelatih juga bang situ? Di mana? Di Awang Camp tadi bang? Sementara dulu kalau pulang Kerinci ya kan, kita coba-coba bantu-bantuin, sharing-sharing, bagi-bagi ilmu lah sama saudara-saudara ada di situ yang latihan nih kan, biar teknik-teknik kayak gitu, bagi-bagi aja kayak gitu. Nah kemudian kemarin juga berhasil mengalahkan M. Sofi itu ada cukup persiapan yang luar biasa juga atau biasa aja bang karena cuman perbaikan peringkat?
Kalau sekarang ini ternyatanya selama ini kan lebih baik kita mandi keringat di waktu latihan daripada kita mandi darah di Asik. waktu pertandingan kayak Asik, gitu. ini quote banget ya. Iya, sebabnya kan kita kalau pengen hasilnya bagus ya kita harus kerja keras kayak gitu. Harus kerja keras, harus ninggalin segalanya, harus ada waktu latihan kayak gitu. Mhm, mhm. Ya kayak gitu. Biasanya kan kalau biasa latihan kan malam jam 5 kita baru balik kerja kayak gitu. Mhm. Besok pagi mau latihan jam 12 gimana enggak? Oke, kita nonton satu lagi. Ini backstage interview yang kemarin Abang menang dari M Sofi. Di sini kita akan kulik statementnya. Oke, asik ya jogetannya Bang. Aduh, low kick terus ya Bang ya. Abang sering nggak sih nonton pertandingan ulangnya Bang? Di YouTube gitu atau di mana? Kalau nonton pertandingan ulang kadang-kadang ada aja lihat di handphone sambil duduk-duduk sambil pusing-pusing ya kan. aja di atas kita ikutin aja kayak gitu. Kita kan nggak bisa diprediksi ya kan, menang pukulan, menang kuncian. Kita ikutin aja kayak mana air mengalir, ikutin arus saja kayak gitu. Ya kayak gitu kita, yang penting kita kalau nama atlet ya kan, kalau kita disiplin, latihan, ada dukungan, support ya kan, buat suplemen ya kan, otomatis kita semangat lah buat latihan. Kadang-kadang kita kan punya kesibukan juga kan, kita kerja kayak gitu kan, ninggalin latihan, kita tinggalin semua. Kadang-kadang kita persiapan, kadang-kadang 1 minggu kita persiapan kayak gitu full. Semenjak corona kan nggak ada kerja lagi kayak gitu. Semua tutup, jadi otomatis mau nggak mau ya kan, kesibukan ya kita latihan kayak gitu. Ya kalau kemenangan kita ikutin gaya gimana air mengalir aja gitu. Kita ikutin arus saja kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala ngasih kita kehendak menang, yang menang gitu. Tergantung, yang penting kalau kemenangannya tergantung kita ada waktu latihan dan persiapan gitu. Kadang-kadang ini kan kalau kita di seorang taharum nih kan, yang mana kadang-kadang itu kita kan kalau netizen kan kadang-kadang kita lagi di atas, kita di angkat-angkat, disandung-sandung ya kan, kalau lagi ditepuruk ya kan kita dijatuhin semua kayak gitu. Itu yang susah, kita ngikutin nggak lah, udah nggak usah dengerin ini netizen, yang penting kita latihan aja, ada waktu latihan, disiplin lagi gitu aja kayak gitu. Yang penting yang dorongan dari mereka iya juga, yang penting kita semangat, ada waktu latihan aja hari-hari kayak gitu. Kemenangan saya persembahkan buat teman-teman yang ada di Kerinci, yang buat Awang Camp, Bos Kickboxing Bandung, dan seluruh masyarakat Indonesia yang mendukungin Alwin Kincai kayak gitu. Terima kasih buat Awang Camp telah membantu otomatis HKK, perkumpulan HKK Kerinci seluruh Indonesia. Terima kasih telah nge-supportin Alwin buat latihan. Terima kasih buat Rasada. Terima kasih banyak telah bikin dorongan bisa Alwin Kincai bisa kembali lagi seperti semula kayak gitu. Yo, terima kasih buat semua teman-teman yang ada di Bandung, BOS, teman-teman yang ada Kerinci, Jambi. Terima kasih banyak atas dukungan selama ini, support, dan terima kasih sekali udah mendukung Alwin Kincai. Terima kasih. Iya. Bang, di situ Abang siapa sih sponsor Abang sih? Sepertinya kemarin setelah apa itu kan ada diskusi sama seseorang, terus nunjukin foto Pak Camat ya. Kemarin itu Mas, sebabnya kan aku udah pusing banget itu kan di Jakarta, mana yang nggak ada kerja gitu kan. Buat beli suplemen buat latihan aja udah nggak ada gitu kan. Gue coba-coba lah iseng-iseng WA Pak Camat Awang ya kan. Ternyata dia dibantu, makanya Oh, diskusi makanya kemarin itu. dikosi ya. Oke. Itu selama di Jakarta jelang fight ini kemarin ya Bang ya? Iya, Abang kan udah fight dari di dulunya tinju, kickboxing juga, sekarang di MMA, di One Pride. Itu dukungan orang tua, sampai keluarga juga. Mungkin sampai saat ini Bang, dari usia Bang juga udah ada nggak sih
udahlah Bang Alwin, istirahatlah udah waktunya gitu. Ada nggak sih Bang kayak gitu? Sebenarnya kalau dibilangin orang tua, keluarga, sebenarnya dia nggak mau ngizinin kalau kita pertandingan kayak gini. Dari dulu atau baru-baru ini? Dari dulu nggak bakal diizinin. Oh iya. Kalau dikasih tahu ya kan nggak bakal diizinin sama orang tua. Sebabnya kita nggak ngasih tahu aja kayak gitu. Ya udah, karena akhirnya orang tua ngalah juga. Tapi dalam hatinya kan, ya kok anak gua nggak gini 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 kan. Kadang-kadang kita kemauan keras hati juga, ya udah kita ikutin aja kita kemauan kita ya kan. Apa yang memotivasi Bang Alwin bertahun-tahun menjadi petarung fighting, menjadi seorang fighter yang atlet yang fight ya gitu, dalam arti mulai dari tinju dulu, kickboxing, kemudian sampai MMA sekarang. Apa yang memotivasi Bang Alwin sampai bertahan di titik ini? Sebabnya nggak gini ya, kita kalau aku di titik ini kalau olahraga kayak gini kan sebabnya kita tuh hidup di jalan ya kan. Kadang-kadang kita itu kan senang ribut di jalan ya kan, pada kita berantem di jalan, mendingin kita udah ada ini sekarang kan udah ada wadahnya, tempat kita mengapainkan hobi kita apa ya kan udah ada gini. Kalau kita berantem di jalan kan otomatis kita berurusan sama polisi kayak gitu. Iya benar. Ya kan otomatis sekarang kan kalau kita di tandung di oktagon, di ring ya kan kayak manapun kita kan berantem kita nggak ada apanya gitu, nggak ada sanksinya kayak gitu. Abang ikut bela diri sejak umur berapa kalau boleh tahu Bang? Aku ikut bela diri ini semenjak merantau ke Bandung aja kayak gitu. Waktu masih lajang, Masih lajang. merantau ke Bandung, terus pertama tinju, ikut tinju berarti pertama. Pertama ikut pertandingan tinju amatir pertama. Itu sempat berapa tahun Abang di tinju? Lumayan lah ikut tinju, akhirnya beralih lagi ke kickboxing kayak gitu. Kemudian sekarang ke MMA. MMA tahunnya kenal MMA dari mana Bang? Kalau MMA itu udah lama, kenal MMA dulu kan udah ikut pertandingan juga waktu di Batam dulu pernah ikut MMA juga kayak gitu, terjunin. Waktu di Hotel Promosal di Batam pernah ikut main MMA juga kayak gitu. Kalau saat ini kalau One Pride, Abang taunya One Pride ini ditawarin gitu langsung atau Abang ikut audisi dulu Bang? Aku ikut audisi dulu, Audisi dulu. di Di mana? Di Bandung, Batam, di Jakarta. di Jakarta. Itu tahu informasinya dari mana Bang? Lihat teman-teman yang ada di apa ya kan ikut seleksi One Pride, akhir-akhirnya kan pengen tertarik juga, pengen nyoba-nyoba ya kan, mudah-mudahan bisa ngadukin nasib di situ. Terus bertahan sampai sekarang. Bertahan sampai sekarang. Dulu sempat ini nggak Bang? Ada pesimis bisa lulus nggak atau apa gitu, ada cerita apa awal audisi dulu Bang? Yang unik. Yang unik dulu ya namanya kita kan nggak terlalu banyak nguasain bela diri kayak gitu kan. Kita kan di situ kan ada bantingan, ada kuncian. Kita takut nggak diterima gitu, nggak lolos, tapi masih wanti-wanti juga kayak gitu ya kan. Mudah-mudahan dipanggil, ternyatanya dipanggil. Oke. Dipanggil, tapi waktu itu main di kelas 80,4 nggak salah waktu. Middle dong. Ya, main middle. Main middle. Wah, itu. Sempat berapa kali fight Bang di kelas middle? Waktu di kelas middle itu cuman sekali fight, ketemu sama juara the best KO-nya yang di situ. Dia di kelas itu kan ada Asian Casino. Dulu Oke. dia kan the best KO-nya di situ. Di kelas middle ya pada saat itu ya. Iya, di kelas middle sama gitu ya kan. Semenjak abis main sama Asian Casino, kelas itu yang juara KO-nya itu di situ kalah. Akhirnya kelas itu nggak ada lagi, Nggak ada dihilangin lawan lagi, ya. dihilangin lagi gitu. Akhirnya dipecah ke bawah kayak gitu. Ke welter. Nurunin lagi berat badan ke bawah. Itu yang sulit, nurun berat badan ini. Dan itu musuh terberat sampai sekarang. Musuh sampai setiap Mau fight. mau fight pasti itu musuh terberat itu. Oke. Nah, kalau misalnya Abang kan sampai saat ini udah banyak yang nggak kenal lagi sama Alwin Kincai. Kita ngomong Alwin Kincai mereka udah kenal. Tapi ada yang mengatakan Alwin Kincai itu alah segala sesuatu diterima aja sama Alwin untuk bertanding. Bener, kalau statement netizen seperti itu apa ya tanggapan Abang? Kalau tahapan aku tuh beda ya. Kalau kita itu nggak usah dengerin orang, Gak usah dengerin orang. nggak usah rindu orang. Biarpun dia mau nyaci maki kayak manapun, kalau kita tuh semangat buat bangkit itu nggak bakalan luntur dia, nggak bakalan kena. Kalau caci maki mau caci maki kayak gitu-gitu nggak bakalan kena. Yang penting kalau kita mau bangkit dia bangkit.
Mau bangkit aja. Ya bangkit aja, ibaratnya kita itu kan biarpun diinjak, di apa kayak gitu dengan kata-kata itu nggak akan mempan. Kalau bagi aku nggak akan mempan. Tapi abang masih komunikasi nggak sih dengan lawan-lawan abang? Kalau lawan-lawan itu kadang-kadang yang ada WA, kadang-kadang kita temen juga, ya kan ada komunikasi kayak gitu. Biasa aja kalau seorang petarung, kadang-kadang di atas oktagon bolehlah kita serem-sereman itu, karena padahal di bawah oktagon kita itu ibaratnya teman. kayak Temen gitu. ya. Nah sampai detik ini abang pernah terfikir nggak di usia berapa abang mau pensiun? Belum ya? Sekarang ini belum Belum kelihatan. ada. Tanya ya. Masih lihat napas masih ada lah kayak gitu. Sebabnya kalau nggak diterusin ikut pertandingan, aku yakin berat badan aku udah naik lagi ke 100 kilo. Ke 100 kilo? Iya, Ini karena latihan, terus latihan, terjaga gitu ya bang? terjaga. Nah tadi abang kan sempat ngomong nih, keluarga kan udah sempat dari awal udah nggak setuju abang fight kayak gini. Pernah nggak sih di satu momen mereka nonton pertandingan abang? Kalau aku bikin kalau nggak tahu juga ya, kalau ke orang tua apa kadang-kadang nggak mau dia nonton, biasanya nggak mau, nggak tega kalau lihat anaknya, nggak tega, nggak yakin nggak nonton orang tua. Yakin kan nonton? Nah abang tapi pernah ngabari? Mungkin Ngabar- setelah pertandingan atau sebelum pertandingan pernah ngabar? Sebelum pertandingan pernah ngabarin, minta izin dulu kan kayak mana-mana. Gimana abang minta izin? Kamu mau berantem jelas nggak disetujuin. Ya jangan nonton ya malam ini gitu. Ya udah, Mereka gimana ngerespon? Marah-marah juga nggak? marah enggak, tapi kalau udah cukup, sekarang anak udah pada gede gitu. Sekarang anggota ada berapa bang? Ada 3. Ada 3. Mau dipersiapin jadi atlet juga atau gimana bang? Tergantung dia aja kayak mana dia mau aja, liatin hobinya aja, yang penting dia bisa aja kayak gitu. Pernah nanya nggak sih Hmm? ke abang? Anak-anak abang pernah nanya nggak sih? Nggak pernah nanya, nggak ada. Nah terus kalau misalnya untuk saat ini hobi anak-anak abang apa? Abang lihat saat ini. Kalau hobinya sekarang gue lihat anak-anak sekarang ya nggak jauh dari gadget kan. Nggak nyalain gadget. Ya kan apalagi kalau nggak sekolah ya kan, lihat hobinya otomatis gue lihat balik nggak jauh. Itu yang hobinya anak-anak sekarang kelihatannya. Kalau abang latihan pernah abang ajak nggak ke camp gitu? Waktu di di Jambi ya sekarang? Di Jambi. Oke. Nah waktu abang latihan abang ajak nggak sesekali gitu ngeliatin ini loh. Bapak Kalau lagi- di Jakarta sering diajak latihan. Oh di Jakarta sering ajak. Mereka ikutan juga itu bang? Ikutan latihan nggak gitu. Kadang-kadang main gula-gulatan sama anak-anak kayak gitu. Nah abang momen-momen seperti itu kan jarang akan terjadi. Ya kan? Jarang sekali. Apa ketika mungkin saat ini anak-anak abang nonton? Apa yang ingin abang sampaikan untuk anak-anak abang? Kalau Boleh ke kamera, ngadep ke seandainya kamera. anak nonton ya kan, ya minta-minta lah, janganlah, lebih baik kamu sekolah aja nah, ya lebih rajin, jangan ikutin jejak bapak kamu aja, kayak gitu aja. Tapi kan atlet bang, abang kan sebagai atlet. Sebagai orang tua ya kan, nggak ada yang tega lihat anaknya berantem, babak belur, pukul-pukulan di atas. Tapi abang berani ngelakuin itu dan orang tua abang nolak, abang masih keras kepala. Ya kan ini biar otomatis kayak kalau kita itu kan memang kita dari dulu, dari kecil, ya gimana hobinya tiap harinya berantem di jalan, ini yang susah. Waktu sekolah dulu abang berantem juga? Ya habis gimana sampai masuk rumah sakit berantem gimana, kadang-kadang itu emang dari kecil ya kan berantem aja kerjaannya. Oke Bang Alwin, satu pertanyaan lagi nih Bang. Abang kan sampai saat ini tetap bertahan menjadi fighter, bahkan banyak mengenal abang adalah fighter legend juga di One Pride gitu kan, udah nggak asing lagi dengan Alwin Kincai. Teman-teman abang udah banyak pensiun, Ya. udah banyak pensiun, abang masih tetap bertahan. Pesan abang untuk fighter-fighter baru saat ini Bang, udah mulai banyak tuh, di welter juga ada yang baru join kemarin satu. Pesan abang nih Bang, supaya tetap menjadi fighter ya kebanggaan Indonesia Bang. Pesannya apa Bang? Boleh nggak Kalau ke kamera? pesan aku, kalau bagi fighter-fighter yang muda ya latihan aja lebih rajin, lebih semangat, kayak gitu. Harus jaga fisik, stamina, kayak gitu. Harus ikut anggaran pelatih, kayak gitu, pasti bakalan jadi kayak gitu. Oke, siap Bang Alwin Kincai. Terima kasih. Oh ya satu lagi nih Bang, maaf saya belum nanya nih, kelupaan nih. Alwin Kincai Macan Kerinci. Macan Kerinci itu dapat dari siapa sih?
Kalau dibilangin dapat dari siapa, itu nggak dapat dari siapa-siapa. Memang aku aja yang bikin gitu, macan kerinci. Terinspirasi dulu. dari? Hah? Inspirasinya gimana kok ada macan kerinci? Nemu ngelihat macan waktu di kerinci. Enggak, sebabnya gak gitu kan. Kadang-kadang kan kita ibaratnya pengen ngangkatin suatu daerah ya kan, biar dikenalin orang ya kan. Biar orang tahu Kerinci itu di mana ya kan, daerah Kerinci, biar mau orang jalan-jalan ke Kerinci ya kan, lihat wisata di Kerinci ya kan. Itu profesi aku bikin macan kerinci kayak gitu. Sebabnya kan di dekat Kayu Aro itu kan di Gunung Kerinci itu kan. Mm-mm. Di situ tuh kan ada juga patung harimau di dekat Oh, pas di Kayu Aro kaki Gunung Kerinci itu ada ada patung. patung harimau di situ. Itu sebagai ikon di daerah itu ya, Bang? Iya, otomatis kan aku bikin lah macan kerinci biar orang tahu kayak Nah, gitu itu kata kerinci. Abang ikonnya harimau. Kenapa Abang bikinnya nggak harimau kerinci? Ayo. Ya kan biar di ibaratnya kalau dibikin harimau ya kan nggak terlalu apa di bahasa Indonesia ya kan. Oke, biar lebih aman bahasa Lebih Indonesia. lebih aman nih kayak gitu kan. Kalau dibisain bahasa kerincinya kan biasanya harimau gitu kan. Kalau dimasukin apa kan bahasa Indonesianya kan dimasukin macan kayak gitu. Oke, itu julukan mulai dari Abang mulai audisi sampai sekarang atau Dari mulai audisi sampai sekarang nggak pernah dirubah-rubah. dan Abang tetap menjadi seorang macan sesungguhnya dari kerinci ya, Bang? Ya enggak juga lah, Enggak jadi juga ya. sesungguhnya kerinci ya. Sebabnya kita itu kan buat ngangkatin nama-nama daerahnya juga kan, biar orang tahu itu. Ini orang Kerinci jauh dari mana-mana bisa ikut EMA ya kan, itu lebih pantas kayak gitu. Lebih pantas. Iya. Oke, siap. Terima kasih Bang Alwin Kincai atas obrolan kita hari ini. Siap. Terima kasih. Oke Sobat One Pride MMA, terima kasih udah pantengin obrolan saya bersama Bang Alwin Kincai. Nah, saya sudah menjawab pertanyaan teman-teman untuk undang Bang Alwin di One Pride MMA Podcast. Silakan tulis di kolom komentar tanggapan kalian seperti apa, kemudian narasumber siapa lagi yang ingin kalian usulkan ke kita supaya kita undang di One Pride MMA Podcast dan topiknya apa juga. Boleh tulis ya di kolom komentar, ditunggu. See you, bye-bye. Bang Alwin. Terima kasih. Selamat sore. Halo para pecinta One Pride, jangan ngaku fans MMA kalau belum join member di channel YouTube One Pride MMA. Dengan jadi member, kalian akan mendapat layanan live streaming saat Fight Night berlangsung. Dan tontonan full fight One Pride MMA dari fighter-fighter kesayangan kalian dengan lebih cepat. Keren kan? Yuk buruan jadi member di channel YouTube One Pride MMA.